Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan, kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih pada surah Al-Baqarah ayat ke-18 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Yang artinya perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, maka tatkala api itu menyinari apa yang ada di sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-18. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, pembahasan kita pada episode kali ini masih di dalam Surah Al-Baqarah ayat ke-18 Pak. Iya. Untuk mengawali penjelasan dari tafsir Surah Al-Baqarah ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan hal lugat daripada ayat tersebut Pak. Baik. Terima kasih bahwa berdasarkan keterangan lugat dari surah Al-Baqarah ayat 18 ini, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih kedua, di dalam tafsir Kabir ini, beliau menjelaskan dari ayat Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naron falama adoat ma khallahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Ini beliau ambil beberapa kata-kata penting. Satu kata masaluhum. Ya. Berdasarkan lugat dijelaskan bahwa masaluhum ini artinya adalah misal, permisalan atau perumpamaan. Seperti diterangkan dalam lugat bahwa kata masaluhum ini banyak. Seperti misalnya yuqalu aqama lahu masalan ay hujjatan, aqama lahu masalan. Yani misal itu adalah ucapan, perkataan juga, dan permisalan. Juga ibrah atau tanda ciri ini dalam makna-makna menurut logat. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini, kata masaluhum ini adalah permisalan mereka. Yaitu contoh mereka atau keterangan mengenai diri mereka itu bagaimana keadaannya. Nah, diterangkan bahwa permisalan mereka itu bagaikan orang yang menyalakan api. Ya. Di sini juga dijelaskan pula di mana di dalam kamus Mufradat Ar-Raghib ditulis bahwa al-mathalu ibratun an qaulin fi syai'in yusbihu qaulan fi syai'in akhara bainahuma musabahatun liyubayyina ahadun al-akhara wa yusawwirahu. Yani bahwa menjelaskan tentang sesuatu melalui suatu benda lain yang mirip dengannya ini supaya menjadi jelas. Ini adalah juga disebut misal. Contohnya di sini kan bagaimana sih keadaan orang-orang munafik ini? Itu digambarkan bagaikan seseorang yang menyalakan api. Nah, bagaimana ketika seseorang berada dalam lingkungan api yang menyala itu? Tentu dia mendapatkan cahaya terang seperti itu. Nah, ini keadaan mereka. Maksudnya apa sih? Adalah bahwa orang-orang di Madinah ketika mereka beberapa rombongan diantaranya ketemu Rasulullah di Mekah,
Waktu itu mereka mendapatkan Nabi mengajarkan ajaran baru. Dan beliau mendakwakan sebagai seorang Nabi Allah, Rasul Allah. Itu diantaranya ada yang memohon, mengundang supaya datang ke Madinah. Maka dengan undangan mereka itu bagaikan mereka itu mengundang adalah seperti orang yang menyalakan api, terang apinya. Nah itu jadi kedatangan Rasulullah ke Madinah menemui mereka di sana itu bagaikan menyalanya api. Jadi mereka itu digambarkan bahwa masaluhum kamasalil ladzi istauqada naran. Jadi perumpamaan mereka itu bagaikan orang yang menyalakan api. Nah ini dari kata masaluhum. Kemudian di keterangan lanjutannya dikatakan istauqada, yakni menyalakan. Apa yang menyalakan oleh mereka adalah api. Maksudnya apa? Yaitu mereka dengan mengundang Nabi itu bagaikan menyalakan. Nyalakan api. Iya, menyalakan api. Kenapa? Api itu sifatnya memberi terang dalam hal orang yang sedang dalam kegelapan. Mereka kan hidupnya sebagai orang musyrik, menyembah berhala. Nah, dengan kedatangannya cahaya dari langit, yaitu dalam wujud baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka itu seolah-olah mendapatkan cahaya terang. Yang mengundang ini bagaikan orang yang menyalakan api. Dengan mengundang Nabi itu seolah-olah dia menyalakan api. Nah, inilah permisalan mereka. Jadi istauqada naron, jadi mereka tuh menyalakan api. Adoat, kemudian di dalam ayat ini juga ada kata adoat, di mana falama adoat. Jadi ketika itu api tersebut menyala, mahaulahu, ini menerangi apa yang ada di sekitar mereka itu. Di sini adoat adalah diterangkan bahwa ketika api itu menyala dan menerangkan cahaya di sekitar mereka itu, kemudian Allah Ta'ala memadamkannya kembali. Akhirnya mereka yang tadinya sudah mengundang Nabi, bagaikan cahaya yang terang mengelilingi mereka, yaitu mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi, dan membawa syariat Al-Quran Karim. Itu bagaikan cahaya bagi orang-orang di Madinah waktu itu yang adalah semuanya masih mereka sebagai orang-orang musyrikin dan munafikin di sana juga. Jahiliyah, Nah, gitu ya. jadi dengan kedatangan Nabi ini bagaikan mereka menyalakan api karena mendapat cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Nah, mereka setelah mendapatkan Nabi membawa ajaran baru, mengajarkan Islam, menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran Karim, itu sebagian di antara mereka itu ada yang tidak mau menerima. Sehingga itu gambarannya Allah Ta'ala jelaskan bahwa seolah-olah mereka itu ketika api menyala, tapi mereka tidak manfaatkan. Ketika Rasulullah datang, mereka tidak mengambil manfaat kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga digambarkan bagaikan kemudian Allah Ta'ala mematikan cahaya yang lagi menyala itu. Bagi siapa? Mereka-mereka yang munafik tadi itu. Yang menolak kedatangan atau kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dijelaskan masih berkenaan dalam ayat ini, dikatakan bahwa kata haulah artinya ini adalah haula itu sekitar atau sekeliling. Haulahu yaitu sekeliling api, di mana mereka yang berkerumun di sekitar cahaya itu mendapatkan cahaya terang. Tapi begitu mereka menolak kehadiran Nabi, tidak mau mengikuti, maka dengan meninggalkannya itu seolah-olah mereka telah berada dalam kegelapan. Ini digambarkan bahwa seolah-olah Allah Ta'ala mematikan apinya itu. Sehingga mereka kebingungan, tidak tahu kemana arahnya. Itu dapat kita lihat secara jasmani kalau kita dalam kegelapan tiba-tiba lampu menyala seperti ini terang, kan nampak jelas. Tiba-tiba padam. Bisa di malam hari lagi terang-terang tiba-tiba padam.
itu kan orang tidak bisa kemana perginya. Karena tidak nampak jalan, tidak nampak suatu benda. Nah, ini gambaran keadaan orang munafik ini dijelaskan di sini. Jadi ketika cahaya api itu sedang menyala, menerangi di sekitarnya, khawlahu, zahaballahu binurihim. Allah Ta'ala matikan, diambil, dihilangkan cahaya itu, sehingga mereka itu dalam keadaan yang gelap itu, dalam zulumat, kegelapan itu, mereka tidak bisa melihat apa-apa. La yubsirun, mereka melihat apa-apa. Jadi dari berdasarkan dari hal lughat di sini, ada beberapa kata-kata tadi yang saya sudah sampaikan. Intinya adalah bahwa permisalan orang yang memanggil Nabi Muhammad datang ke Madinah, itu seolah-olah seperti mereka menyalakan api, yaitu mendapatkan cahaya yang terang. Begitu mereka menolak kehadiran Rasulullah dan menolak ajarannya, itu bagaikan orang yang ketika sedang terang tadi itu mengalami kepadaman api, gelap, lampunya mati, itu mereka berada dalam kegelapan kembali seperti itu. Nah ini Lughatul Arabiyah yang dijelaskan oleh Haddad Muslih Maud berkenaan ayat tersebut. Jadi intinya adalah bahwa mereka mulanya dalam keadaan gelap, belum mendapatkan petunjuk, lalu mengundang Nabi. Ini digambarkan bagaikan orang yang menyalakan api, mendapat cahaya terang, tapi kemudian sebagian di antara mereka itu tidak mau menerima cahaya itu, dengan meninggalkan cahaya tersebut digambarkan bagaikan orang yang berada dalam kegelapan. Nah digambarkan oleh ayat ini bahwa Allah Ta'ala seolah-olah mengambil cahaya tersebut, memadamkannya apinya, sehingga mereka gelagapan, tidak mendapatkan cahaya. Nah ini kondisi ini adalah menerangkan perihal keadaan orang-orang munafik yang menolak kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada mulanya mereka juga ramai-ramai mengajak agar datang ke Madinah, mengundang. Ketika Nabi datang menjadi cahaya penerang, mereka tidak mau menerima. Nah penolakan mereka inilah yang dikatakan mereka seolah-olah itu cahayanya diambil oleh Allah Ta'ala, artinya mereka tidak mendapat karunia untuk mendapatkan petunjuk yang benar melalui junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak, di dalam ayat ini juga ada kata zulumatin ya Pak, yang berarti gelap. Nah, pada umumnya orang-orang mengetahui gelap itu adalah sesuatu yang tidak ada cahayanya gitu Pak. Tidak ada cahayanya dan gelap gulita gitu Pak. Tidak, tanpa ada cahaya sedikit pun. Nah, mohon diterangkan secara lughat di sini dan tafsirnya juga mungkin dapat jelaskan. Baik. Jadi masih lanjutan dalam ayat ini juga emang ada kata zulumat. Artinya adalah gelap, tidak kelihatan apa-apa. Ini diterangkan juga dalam lughat ini bahwa waqila hiya adbudullahu amma min syainihi an yakuna mudian. Yani sebagian orang mengartikannya demikian bahwa untuk sesuatu yang memerlukan cahaya, jika cahaya itu dipisahkan darinya, maka keadaan seperti zulumat. Yani di mana seseorang mendapatkan cahaya kemudian matikan kembali, maka dia berada dalam keadaan zulumat, dalam kegelapan. Apa sih yang dimaksud di sini ayat ini? Adalah bahwa orang-orang yang telah mendapat karunia dengan kehadiran Nabi, membawa ajaran yang benar, itu bagaikan cahaya. Tapi dengan mereka menolak ajaran tersebut, maka mereka kondisinya bagaikan berada dalam kegelapan yang gulita. Nah inilah jadi makna dari kata zulumat ini adalah mereka berada dalam kegelapan. Kemudian diterangkan lagi bahwa wayu abbaru biha anil jahli wa syirk wa fisk. Jahil, syirik dan fasik pun ini semakna dengan kata zulumat tadi itu. Jadi orang jahil kan orang bodoh. Itu seperti orang yang dalam keadaan kegelapan. Kemudian juga orang yang berbuat syirik.
Mestinya dia menyembah pada Allah Ta'ala jalan yang benar, tapi malah menyembah patung-patung misalnya. Ini juga dalam kondisi seperti orang dalam keadaan gelap. Kemudian orang juga yang fiskun artinya yang berbuat fasik, itu juga sama. Mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Maka ini semua makna dan artinya sama dengan kata zulumat tadi itu, yaitu dalam kegelapan. Jadi di sini diterangkan juga bahwa kata gelap ini digunakan di sini untuk menzahirkan, untuk menjelaskan, untuk menerangkan dalam keadaan bahwa bukan hanya kegelapan secara secara jasmani, gelapnya malam tanpa cahaya, tapi gelap di sini juga ada secara ruhani. Artinya mereka orang-orang munafik yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah, itu mereka adalah gelap secara ruhani, tidak mendapatkan petunjuk jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam keterangan ini dijelaskan pula bahwa dalam Quran ini kata ini digunakan selalu dalam bentuk jamak, tapi setiap kali digunakan kata ini tujuannya untuk menjelaskan tamsil atau permisalan. Jadi kata zulumat di sini adalah menggambarkan permisalan keadaan orang-orang munafik itu. Ini secara lugat dijelaskan dan juga dimaknai bahwa keadaan mereka itu adalah pada mulanya mendapat bimbingan Rasulullah. Kemudian mereka menolak, maka kembali dalam keadaan kegelapan itu. Jadi secara ruhani mereka itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan demikian mereka berada dalam kegelapan secara ruhani karena menolak kedatangan Nabi yang mengajarkan bagaikan cahaya terang. Yang mulanya mereka sama-sama mengundang untuk datang, tiba-tiba mereka merasa tidak cocok atau bagaimana, kemudian mereka menolak. Ini adalah menceritakan masih kondisi keadaan orang-orang munafik di Madinah pada masa itu. Baik Pak, secara lugat mungkin sudah dijelaskan secara terperinci begitu ya Pak. Lalu kita masuk kepada tafsir dari keseluruhan ayat ini Pak. Banyak rahasia di dalam ayat ini kalau dari segi lugat memang nampak cukup panjang untuk dijelaskan. Nah, mungkin pemirsa di rumah ingin tahu juga tafsir keseluruhan daripada ayat ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi apa sih yang terkandung di dalam ayat ini? Di mana lugat telah menjelaskan tadi itu. Jadi yang dijelaskan di sini adalah bahwa itikat orang-orang munafik di dalam ayat ini yang dari hati mereka itu adalah kafir, tetapi secara zahirnya mereka itu kayak orang mukmin. Itulah munafik. Jadi dengan mereka bergaul, bercampur dengan orang-orang mukmin yang ada di Madinah masa itu, yang mengikuti Rasulullah, itu mereka seolah nampak seperti orang mukmin. Tapi sungguhnya hati mereka itu tidak mukmin. Adalah mereka kafir hatinya, karena menolak. Nah, kondisi antara zahirnya mukmin, sedangkan batinnya adalah kafir, inilah munafik. Orang-orang yang pelin-pelan tidak ada pendiriannya. Jadi di sini dijelaskan bahwa satu permisalan yang digambarkan perihal keadaan mereka itu, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dengan permisalan ini, yang karenanya sebagian orang mengira bahwa itu adalah suatu penjelasan ayat. Bahwa tetapi menurut pendapat Khalifah kedua, dijelaskan bahwa ada satu hadis yang menjelaskan perihal ayat ini. Ayat 18 dari Al-Baqarah ini. Yaitu Nabi bersabda bahwa An Abi Hurairah innama masali wa masalu ummati kamasali rojulin istauqoda naron faja'alati ad-dawabu wal farashu yaqona fihi fa ana akhizu. Artinya bahwa Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW itu pernah bersabda, yakni bahwa keadaanku diri Rasulullah itu dan keadaan umatnya bagaikan seorang yang menyalakan api. Artinya apa? Selalu dalam keadaan terang.
mendapatkan cahaya. Itu keadaan Rasulullah dan para umat beliau, orang-orang mukmin. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika api telah menyala, laron-laron datang. Nah, itu kan kalau malam hari seperti itu. Nah, api menyala, lampu menyala, itu laron-laron berdatangan, mengerubuti. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah atas undangan mereka, itu orang-orang mukmin itu berkerumun semua. Bahkan diriwayatkan dalam sejarah ketika Nabi belum masuk ke kota Madinah, mereka yang menyambut di perjalanan di mana Nabi menunggang atau menaiki onta, itu semuanya berebut ingin mengatakan, huzur atau ya Rasulullah, ke rumah saya mampir katanya. Ingin mengajak ke rumahnya, sehingga ada yang menarik tali tali pelananya onta yang dinaiki Rasulullah. Ada yang mengatakan rumah saya, sehingga Nabi mengatakan, lepas, biarkan saja ini ontaku kemana dia jalan, biar di mana dia berhenti. Ada yang mengatakan di rumah kami saja, yang itu minta seperti. Jadi itu Nabi kedatangannya adalah bagaikan cahaya. Kemudian umat beliau yang mengikuti beliau itu bagaikan laron. Jadi kita ini secara jasmani pun lihat kalau lagi musim musim laron keluar, itu kan kalau malam hari begitu nyala, ngerubutin semuanya. Mereka tidak peduli mau mati mau hidup, atau di bawahnya nanti jatuh dimakan katak, kodok atau bagaimana, atau yang terbang ke langit mungkin disambar juga oleh kelelawar dan lain sebagainya. Itu mereka tidak peduli. Begitulah juga umat yang telah begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi gambarannya adalah bahwa keadaan orang-orang mukmin yang telah tertanam di hatinya akan kebenaran Rasulullah itu bagaikan cahaya orang yang menyalakan api yang terang, laron-laron berdatangan ke sana. Itulah keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umat beliau ini. Jadi inilah gambaran keadaan orang-orang mukmin. Tapi sangat bernasib buruk. Mereka yang pada waktu juga bergaul sama-sama, tiba-tiba mempunyai penilaian beda. Mereka mengatakan, nggak cocok ini agama yang dibawa oleh Muhammad. Lalu mereka mulailah menentang dan melawannya. Inilah nasib orang munafikin dan juga orang-orang kafir yang jelas menolak. Jadi Nabi katakan gambaran adalah dari keadaan perumpamaan mereka itu adalah bagaikan orang yang menyalakan api adalah Rasulullah SAW itu dengan umatnya itu bagaikan orang yang menyalakan api, lalu laron-laron berkumpul mendekati cahaya tersebut. Jadi inilah gambaran Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ketika beliau datang ke Madinah. Mereka diantaranya juga anak-anak perempuan, ada yang menyanyi menyambut Nabi itu dengan apa yang sering kita dengar itu di dalam majelis-majelis kita. Rabana, ya, Marawisan itu dinyanyikan itu kan. Mereka menyanyikan dengan lagu-lagu bahasa Arab itu yang sering kita dengar dalam Marawisan itu. Nah, jadi itu adalah kegembiraan orang-orang yang digambarkan bagaikan laron-laron tadi itu menyambut. Begitu senangnya mereka. Jadi inilah gambaran sebagian daripada tafsir yang menggambarkan keadaan orang mukminnya. Tapi sebaliknya juga ada masih keadaan gambaran orang-orang munafik dan kafirnya juga. Baik, Pak. Alhamdulillah penjelasan demi penjelasan telah disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, Pak. Karena waktu mungkin nanti kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat ke-18 ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari apa yang dilarang olehnya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.